Perkenalkan, nama saya Leon Davin. Saya Dimas Haji Suryakusuma. Saya Muhammad Abdul Razak Hidayat. Bersama dengan dosen pendamping Pak Herianto, kami membentuk tim EMOT. Kesehatan mental telah menjadi isu dalam masyarakat masa kini selama bertahun-tahun. Namun, di Indonesia, masalah tersebut kian tetap menjadi isu yang besar. Hasil riset yang dilakukan oleh Balitbang Kemenkes RI di tahun 2019 menunjukkan bahwa usaha Indonesia dalam menangani isu kesehatan mental masih tergolong sangat rendah. Di tahun 2019, tercatat bahwa hanya terdapat 48 rumah sakit jiwa dan 1.721 tenaga psikologi klinis di seluruh Indonesia. Bahkan, tercatat juga kasus di mana satu orang psikologi bertanggung jawab terhadap 300-400 ribu pasien. Penelitian dari ahli psikoterapi menunjukkan bahwa dari 322 juta orang, 35% orang mencari bantuan profesional dan 40% memutuskan untuk berhenti setelah sesi pertama. Penyebab utama dari hal ini adalah adanya keterbatasan perlakuan atau perawatan yang dilakukan oleh sang profesional. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya information gap yang dialami oleh para profesional tanpa adanya sarana untuk mendapatkan data selain metode self-reporting yang bersifat subjektif. Kesubjektifan ini sendiri disebabkan karena kesehatan mental adalah pengalaman pribadi yang tidak dapat dikuantifikasikan. Meski sudah ada aplikasi-aplikasi mental health yang tersedia, aplikasi-aplikasi tersebut cenderung hanya menyediakan konten yang sesuai dengan self-diagnose sang pengguna. Data WHO mengatakan bahwa 1 dari 4 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Sehingga, jika diterapkan di Indonesia, maka 60 juta jiwa di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Diperkirakan, jika tidak segera ditangani, maka pada tahun 2030, gangguan kesehatan mental dapat menjadi penyebab kematian pertama di Indonesia. Kami pun mulai menyebar angket secara online yang dibuka secara umum untuk melihat kekurangan aplikasi-aplikasi tersebut bagi pengguna. Kami melakukan random sampling pada data yang terkumpul dan ternyata sebanyak 78% dari 200 responden pengguna aplikasi kesehatan mental seperti Relief masih memiliki kesulitan dalam memilih terapi yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, kami juga menyebarkan angket mengenai kekurangan aplikasi kesehatan mental. Dari data tersebut, terlihat bahwa kekurangan beberapa aplikasi kesehatan mental adalah tampilan aplikasi yang masih membingungkan dan tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan mental. Menurut studi online Social Sciences, adanya rekam aktivitas keadaan pasien merupakan salah satu komponen penting untuk menentukan kebutuhan mental. Rekaman aktivitas merupakan gambaran real-time keadaan pasien. Oleh karena itu, metode konseling langsung dengan tenaga psikolog lebih efektif daripada metode diagnosis yang berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh pasien. Namun, meski begitu, masih sering ditemui masyarakat yang masih enggan untuk melakukan konseling secara langsung. Terlebih, dalam pandemi COVID-19, di mana masyarakat dianjurkan untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung. Untuk menjawab seluruh persoalan tersebut, kami merancang sebuah aplikasi smartphone berbasis deep learning yang akan mampu memahami kondisi emosional sang pengguna, serta memberikan rekomendasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi emosional sang pengguna. Aplikasi ini sendiri kami beri nama EMOT. Pengembangan aplikasi EMOT akan kami lakukan dengan metodologi Agile yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu 1 adalah perancangan, 2 adalah desain, 3 pengembangan, 4 uji produk, 5 rilis produk, dan 6 adalah evaluasi. Tentunya, dikarenakan adanya pandemi, EMOT pun mengalami transformasi sehingga output yang kami keluarkan hanyalah berupa konsep-konsep. Pada awalnya, konsep EMOT ialah berupa media sosial, di mana para pengguna dapat mengunggah fotonya ke dalam EMOT, baik itu foto wajah maupun foto suasana di sekitar pengguna, dan EMOT akan melakukan analisis berdasarkan foto tersebut. Dari hasil analisis tersebut, EMOT akan memberikan rekomendasi-rekomendasi hiburan seperti lagu, film, cerita pendek, video pendek, novel, dan sebagainya untuk meningkatkan kondisi emosional sang pengguna. Para pengguna juga dapat saling berinteraksi dengan satu sama lain melalui fitur menyukai foto ataupun meninggalkan komentar di foto pengguna lain. Namun, setelah melakukan riset yang lebih dalam, kami memutuskan untuk mengganti konsep EMOT. EMOT yang tadinya berkonsep media sosial telah kami ganti menjadi konsep profesional, sehingga EMOT dapat benar-benar membantu masyarakat. EMOT tidak lagi menggunakan foto untuk melakukan analisis, namun akan menggunakan teknik machine learning bernama single flow detection untuk merekam aktivitas pengguna selama beberapa detik sambil memberikan pertanyaan untuk pengguna. Hasil dari rekaman dan jawaban pengguna akan digunakan untuk memvisualisasikan kualitas tidur, detak jantung, emosi pengguna, dan tekanan darah sang pengguna. Keempat hal tersebut pun akan digunakan untuk melakukan analisis kondisi emosional sang pengguna. EMOT juga tidak lagi hanya akan memberikan rekomendasi hiburan, namun akan memberikan rekomendasi terapi yang dapat berupa kegiatan atau rujukan untuk mengunjungi seorang profesional. Fitur share foto pun kami hapus dan kami ganti dengan fitur community, di mana EMOT akan menyediakan forum-forum diskusi dengan topik yang sudah ditentukan, agar para pengguna dapat saling bertukar cerita, bertukar nasihat, maupun saling berbagi inspirasi.
Dengan konsep emot yang sudah diperbaharui, hasil akurasi machine learning pun dapat dipastikan meningkat. Hal ini dikarenakan emot yang awalnya hanya menganalisis foto, sekarang menganalisis gerakan pengguna. Selain itu, kami juga mulai membuat desain user interface dari aplikasi emot. Tentunya, seluruh proses pengembangan konsep emot kami lakukan secara online melalui Google Meet dengan tim maupun dengan dosen pendamping. Jika emot dapat diterapkan di masyarakat Indonesia secara luas, kami yakin emot dapat meningkatkan pemahaman serta kepekaan masyarakat terhadap isu kesehatan mental, terutama kondisi mental diri sendiri. Emot dapat berfungsi sebagai alat intervensi awal dalam menangani kasus kesehatan mental, serta menjadi jembatan bagi masyarakat yang masih enggan untuk mengunjungi seorang psikiater secara langsung. Dengan adanya personalisasi terapi, emot akan mampu memberi penanganan yang akurat untuk setiap penggunanya. Tahap perkembangan emot selanjutnya adalah yaitu mengadakan hubungan kerjasama dengan para institusi psikologi guna memperdalam riset serta menghubungkan pengguna dengan seorang profesional. Hubungan kerjasama ini juga akan dilengkapi dengan pemberian dashboard emot untuk para profesional agar proses administrasi pasien dapat menjadi lebih streamline. Serta, para psikolog pun dapat lebih mengenali pasien dikarenakan histori yang tersedia dari aplikasi emot. Selain itu, machine learning emot sendiri akan diupload ke cloud di mana para developer dapat menggunakan dan mengembangkannya untuk memperdalam riset. Kami tahu bahwa isu ini tidak akan dapat terselesaikan dalam waktu 1 malam. Namun, kami berharap emot dapat menjadi langkah pertama menuju Indonesia yang bebas dari isu kesehatan mental. Bersama emot menuju Indonesia sehat mental.